Jiang mengangguk setuju. Harus hati-hati, katakan saja. Jika kamu adalah lawanku, maka aku juga berhati-hati, dan aku sangat berhati-hati. Jika kamu tidak hati-hati, itu akan menjadi aktivitas yang mengancam jiwa. Hanya saja aku tidak mengerti. Jika dia berani menyerangmu, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Kata-kata ini membuat Feng Tianxing tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang sangat serius. Dia mengerutkan kening, mengingat apa yang dia katakan hari itu dengan Borui, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Kamu bilang ada kemungkinan. Ketika mereka berencana, mereka membuatnya setelah aku pertama kali belajar di Akademi Hongwu selama 3 tahun. Mereka ingin mengkanibal bawahanku. Menurut kecepatan kultivasi jenius iblis biasa, aku akan menerobos ke tubuh yang rusak paling banyak dalam 3 tahun. Hanya saja kejadian ini terjadi secara tiba-tiba, jadi rencana mereka benar-benar terganggu. Jadi itu sebabnya. Mendengar analisis ini, Jiang mengangguk, lalu tertawa terbahak-bahak. Jadi, tepat ketika mereka akan mulai melakukan sesuatu, mereka mengetahui bahwa kamu telah kembali, dan kamu berada di puncak tubuh yang rusak. Mereka tidak dapat menekannya lagi, jadi sekarang mereka sangat pengecut. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Jiang mengangkat bahu. Lihat baik-baik, istirahatlah dengan baik, jangan terlalu banyak berpikir. Saya pikir jika kamu tidak mengambil sesuatu, mereka harus berhenti. Dan kamu baru saja berkata, kamu tahu bahwa ada malapetaka iblis, saatnya melakukannya. Sedikit persiapan. Tujuan yang kamu inginkan. Tetapi dukungan kekuatan sangat diperlukan. Dan kali ini, kamu siap. Setan lain tidak berdaya. Siapa yang bisa tahan 1 atau 2? Ini adalah kesempatan besar, dan tidak boleh dilewatkan. Feng Tianxing memiliki perhitungan di dalam hatinya, jadi dia mengangguk. Oke, sepertinya ini buang-buang waktu kali ini. Kalau begitu aku akan fokus pada pembangunan akademi. Kamu keluar dan temukan petunjuk tentang iblis ini untukku. Jika ada sesuatu, tolong beritahu aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya untuk saat ini. Jiang Yi bertepuk tangan. Dele, aku akan pergi sekarang. Ngomong-ngomong, bocah Feng Ming itu tampaknya memiliki bakat yang bagus. Ketika dia kembali dalam perjalanan, ku dengar dia dalam keadaan bingung. Feng Tianxing tertegun sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Rana pengalih perhatian, ini memang kejeniusan yang dia lihat. Saya menghabiskan sebagian besar hari dalam kesulitan, dan kemudian saya menembus seluruh tubuh ke kondisi tubuh yang rusak. Yang lain mulai langsung dari pemurnian Qi dan terus berlanjut ke kondisi gangguan. Memurnikan Qi, membangun fondasi, mengubah roh, jiwa yang baru lahir, roh yang mengalihkan, Fight. Ini adalah ranah yang dibagi ulang oleh Feng Tianxing untuk Feng Ming dan lainnya. Gangguan, ini adalah kultivasi tahap kelima. Meskipun alam pengalih perhatian ini hanya setara dengan tahap awal dari alam penghancur tubuh di antara iblis, itu tidak buruk. Orang ini, sepertinya dia perlu dilatih dengan baik. Dan banyak hal yang harus dia lakukan di masa depan. Jiang melambaikannya dengan santai. Katakan Cao Cao dan Cao Cao ada di sini. Bicaralah dengan Feng Ming. Aku akan menemukan seorang gadis untuk bahagia. Setelah selesai berbicara, Jiang langsung meninggalkan rumah Laksamana, terbang jauh-jauh tanpa bayangan. Feng Tianxing memandang Feng Ming. Feng Ming memberi hormat dengan hormat. Selamat kepada master untuk mendapatkan tubuh ilahi. Feng Tianxing sedikit terkejut. Tubuh dewa gunturnya tidak dicatat dalam metode latihan yang dia berikan kepada Feng Ming. Bagaimana kamu tahu? Feng Ming dengan cepat menjelaskan. Saya telah mendengar sedikit di kamu umat manusia, dan saya telah mendengar tentang tubuh dewa, yang dapat melampaui batasan tubuh fisik dan hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Feng Tianxing mengangguk ringan. Dengan cara ini, selama periode waktu ini, kamu bisa menyelesaikan akademi denganku dulu, lalu membawaku ke Kamteran untuk melihat. Mungkin kamu bisa membiarkan mereka tinggal di tempat lain. Feng Ming menunduk saat mendengar ini. Umat manusia telah menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun. Tuan, tidak mudah bagimu untuk membiarkan mereka keluar. Terlebih lagi, aku diusir, dan mereka mungkin tidak mempercayai kata-kataku. Feng Tianxing merenung sejenak, dan mengatakan ini. Tidak apa-apa. Jika kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk keluar dari tempat persembunyian, kebangunan rohani macam apa yang perlu dibicarakan? Mereka yang mau menyusut dalam kegelapan, biarkan mereka bersembunyi sepanjang waktu. Mereka tidak pantas melihat matahari di langit. Ketika Feng Ming mendengar ini, hatinya sedikit bergetar. Ini adalah visi tuannya. Jika Anda tidak memiliki cukup keberanian, Anda tidak pantas memiliki dunia bebas dan dunia. Dia tidak berniat membawa semua balapan bersamanya sejak awal. Dunia praktisi itu kejam, tetapi Feng Ming tidak pernah mengira akan begitu kejam. Langsung menelantarkan mereka yang tidak berani muncul. Itu seperti menelantarkan anak-anak. Feng Tianxing mengatakan ini ketika dia melihat Feng Ming tenggelam dalam pikirannya. Ketika kita membuat terobosan, mereka akan selalu keluar. Beberapa orang harus melakukan sesuatu. Seseorang harus berdiri, dan mengandalkan hasil yang ada untuk memberi mereka keberanian,
bukan? Feng Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Feng Tianxing dengan wajah tenang. Dan tiba-tiba ada rasa hormat di hatinya. Ya, orang-orang itu tidak berani keluar. Itu bukan salah mereka. Hanya saja ras iblis terlalu kuat. Dan mereka menekan ras manusia terlalu lama. Sekarang seseorang perlu berdiri. Dan seseorang perlu memberitahu mereka dengan tindakannya sendiri bahwa ras manusia memiliki tempat tinggal di dunia luar. Dan ada ras manusia yang tersembunyi di antara iblis. Dia belum menyerah semua orang. Apalagi telah menyerah harapan apapun. Menghadap Feng Tianxing dalam-dalam, Feng Ming berkata dengan suara yang dalam. Saya bersedia mematuhi pengaturan Tuan, menjadi pelopor umat manusia, dan menjadi masa depan umat manusia. Feng Tianxing mengangguk ringan. Memiliki pencerahan seperti itu, tidak sia-sia saya mengajari Anda metode latihan. Dengan cara ini, saya memiliki metode latihan di sini yang sangat cocok untuk seorang jenius seperti Anda. Meskipun kesulitan pemahamannya mungkin agak tinggi, selama Anda mempelajarinya, metode latihan lain di masa depan akan baik-baik saja, bisa koheren lulus. Dengar. Umat manusia memiliki 5 unsur emas, kayu, air, api, dan bumi. Selain itu, ada atribut yang berbeda seperti waktu, ruang, yin dan yang, ketiadaan, del. Tetapi semua perubahan tidak dapat dipisahkan dari asli. Dan itu hanyalah cara untuk mengoperasikan energi spiritual. Kendo ini didasarkan pada Dao. Dan ini adalah awal dari segala sesuatu. Oleh karena itu, saya akan mengajari Anda Kendo ini hari ini untuk membantu Anda menjelajahi Dao. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk dahi Feng Ming. Dan metode latihan serta berbagai esensi Guyi Kendo dituangkan ke dalam pikiran Feng Ming. Feng Ming memejamkan mata dan memahami, mendengarkan ajaran Feng Tianxing. Pada saat yang sama, Feng Tianxing melihat ke samping, Feng Xuan, yang diam. Bakatmu terbatas. Aku akan memberimu teknik rahasia yang dapat membantumu meningkatkan kekuatan orang lain. Tetapi teknik ini tidak berguna bagimu. Apakah kamu bersedia mempraktikkannya? Feng Xuan mengangguk dengan tegas. Juga minta master untuk mengajariku. Feng Tianxing mengajari Feng Xuan latihan lagi. Dan kemudian dia menyapa iblis di luar. Kedua ras manusia ini telah saya lempar. Anda menjaga mereka untuk saya. Ingat, tidak boleh ada kesalahan dalam rahasia tempat persembunyian ras manusia di dalamnya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing terbang ke udara, sampai ke perguruan tinggi yang masih dalam pembangunan. Mengetahui bahwa malapetaka ras iblis pasti akan datang. Akademi ini adalah sumber penting lain dari bawahan Feng Tianxing. Selama mereka menunjukkan sedikit bantuan, pejabat tinggi ras iblis tidak akan keberatan.